Saya mau menegaskan kalau seperti itu pemahaman Bang Juma, sudah cukuplah bagi umat saudara saya umat Islam. Jangan sekali-sekali mengatakan bahwa Isa Al-Masih di dalam Al-Quran itu sama dengan Tuhan kami, Yesus Loh, Kristus. yang menyamanyamakan itu kalian, kami enggak. Mana ada kami Ya, menyamanyamakan antara Nabi oke. Isa dengan nama Yesus? Enggak ada. Kalau kalian tidak menyamanyamakan bahwa Nabi Isa itu sama dengan Tuhan Yesus Kristus, itu saya katakan bohong. Kenapa? Hampir setiap pemahaman orang Muslim bahwa Yesus Kristus yang kami imani, Tuhan Yesus Kristus itu tidak disalib. Mengapa kalian mempunyai pandangan seperti itu? Karena di dalam Al-Quran mengatakan Isa Al-Masih itu tidak mati, namun diangkat hidup-hidup ke surga. Jangan membohong dengan fakta yang ada. Kan tadi saya sudah bilang, kalau Yesus yang diceritakan wartawan mengajarkan Injil di tengah-tengah Bani Israel, itu adalah Nabi Isa yang sedang diceritakan yang namanya dipalsukan menjadi Isus. Oke? Tapi kalau bercerita tentang Yesus yang bintang timur, yang datang dengan hanya cahaya, akulah Yesus, itu bukan Nabi Isa, itu bukan Yesus. Oke? Oke. Itu adalah makhluk halus. Oke, silakan Anda mengatakan sebebas-bebasnya Anda untuk mengatakan Yesus itu apapun, saya tidak menjadi masalah. Karena itu tidak akan melunturkan, karena saya orang yang punya logika, dia akan tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Orang yang diajarkan baik, dia tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak baik. Itu orang yang diajarkan baik, tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak baik. Sedangkan orang yang mengajarkan tidak baik akan mengatakan sesuatu yang baik. Dari buahnya kita mengenal siapa pohonnya. Iya, sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya sama Silakan. Anda, kalau Anda berbicara, Saya persilakan Bang Zuma untuk bertanya tentang iman saya sepuas-puasnya. Oke, baik. Terima kasih. Sekarang begini. Baik, terima kasih. Siapa yang mengajarkan Anda kemudian bahwa dosa manusia itu bisa ditebus dengan darah manusia? Itu Tuhan Yesus sendiri mengatakan. Di mana Yesus mengajarkan itu? Karena dia mati untuk manusia, untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa manusia. Itu di mana Karena, Yesus mengajarkan itu? Di mana ajarannya bahwa dosa bisa ditebus dengan darah manusia? Itu di mana ajarannya itu? Sabar ya. Bang Juma. Santai aja kita. Saya kalau saya tidak mampu menjawabkan karena saya belum menghafal ayat itu, saya akan mengatakan seperti itu nanti. Ya. Saya hanya minta kepada saudara dalilnya di mana gitu, bahwasanya dosa bisa dihapus dengan menggunakan darah manusia. Itu tertulis di mana? Oke, coba abang buka 1 Petrus. Saya juga enggak. Di sini 1 Petrus mengatakan, 1 Petrus 2:24 mengatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Itu Supaya kata siapa? Itu kata siapa? Itu kata Yesus. Jangan fitnah Yesus lagi dong. Kasihan beliau itu. Kamu dengar. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya itu kita kata yang telah mati siapa? dalam dosa hidup untuk kebenaran oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Itu kata siapa? Itu kata Yesus. Maksud saya Bukan gini. kata Yesus itu. Mengapa Anda menentang dengan dalil? Kalian sering bertanya tentang dalil. Saya sudah menunjukkan dalil. Jangan memaksa. Itu bukan perkataan Yesus. Itu perkataan pengarang buku Petrus, yang juga bukan Petrus yang menulis itu. Malah dicurigai yang menulis kitab Petrus itu adalah Paulus itu sendiri. Jadi yang saya minta, Anda kan mengatakan bahwasanya kok saya membaca dalil malah gimana sih? Silakan coba Anda tunjukkan di mana Yesus berkata. Ini berdiskusi ini atau gimana ya? Saya juga bingung. Yang saya tanya, siapa yang mengajarkan Anda menebus dosa itu dengan darah manusia? Saya sudah mengatakan.
Apa itu? Saya udah bilang tadi di 1 Petrus bab 2 ayat 24. 1 Petrus itu, Bang, itu bukan ucapan Yesus. Gimana sih ini jelas-jelas, Bang? Coba Anda baca ulang lagi. Satu Petrus bab 2 ayat 24 mengatakan bahwa dia sendiri telah memikul dosa Dia kita. sendiri, dia siapa? Dia siapa? Dia di sini menunjukkan Yesus. Nah, siapa yang berkata begitu? Petrus. sama seperti hadis kamu. Siapa yang mengatakan seperti itu? Oh, sahabatnya Nabi Muhammad. Aduh, logika Bang Zuma, saya pikir berilmu, padahal kagak ada, bos. Yang saya tanya, siapa yang berkata dia? Berarti Petrus. penulis. Nah, Penulis Petrus bos yang mengatakan. Petrus yang berkata gitu, penulis Petrus yang menulis gitu. Yang saya minta, siapa yang mengajarkan nebus dosa menggunakan darah manusia? Jawabnya Yesus apa? sendiri ditulis oleh Petrus. Kamu dengar dalilnya ya, biar kamu paham ya. Saya juga aneh sih diskusi sama Bang Zuma ini menentang sama dalil. Gimana sih ilmiahnya berdiskusi Bang Zuma? Silakan sebutkan Dia sendiri dalilnya. telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Apa yang mau Bang Zuma nentang lagi? Itu tuduhan penulis Petrus kan, bukan pengakuan Yesus, bukan? Aduh. Pertanyaan saya bagi Bang, saya kembali ke Al-Quran Abang. Yang menuliskan Al-Quran itu bukan Muhammad. Itu Di memang situ mengatakan, itu wahyu Allah, bukan perkataan Nabi Muhammad memang. Nah, sekarang kalau di Al-Quran, karena saya baca Alkitab tadi ya, bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Yesus sendiri, dia menyampaikan firman yang disampaikan oleh Allah itu kan? Dia menyampaikan firman, dia mengatakan. yang saya tanya kepada saudara, siapa yang mengajarkan Kristen mengajarkan bahwasanya dosa manusia bisa ditebus dengan darah manusia? Itu loh pertanyaan saya. Karena terbukti Yesus itu mati di kayu salib, bos. Yang mati itu orang terkutuk. Itu yang saya bilang. Kalian menyamakan cerita Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus. Galatia Jadi, 3 nomor 13 yang terkutuk di situ siapa? Oke, saya juga lari-lari itu masalahnya, lari-lari karena satu saya bisa jawab. Iyalah, karena Anda membawa sebuah ajaran yang tidak sesuai dengan data yang ada di kitab para nabi. Enggak masalah. Saya akan jawab sepuasnya Bang Zuma malam ini bertanya tentang iman saya. Enggak ada puas-puasnya saya kalau jawabanmu kayak gitu. Saya jawab apa? Dengarkan ya, dengarkan. Dengarkan dulu, Bang. Di dalam Imamat 18 nomor 21. Jangan kau persembahkan. Sabar. Jangan kau. Apa ya Imamat? Anak zaman, sabar dulu. Sabar anak zaman, gantian Imamat 18 nomor 21. Jangan kau persembahkan darah manusia, darah anak manusia kepada dewa Molok. Jangan lari. Imamat 1. Imamat 1 nomor 2. Sampaikan kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban kepada Tuhan, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, lembu, sapi. Jangan kau mempersembahkan manusia. Nah, sekarang Tuhan yang mengatakan itu. Katakan kepada Israel, ketika mereka hendak mempersembahkan kurban, hendaklah dia mempersembahkan domba, kambing, lembu, sapi. Imamat 1 nomor 2. Saya tanya kepada saudara, siapa yang menghendaki darah manusia sebagai tebusan dosa kepada siapa? Kepada siapa? Nggak ngerti saya. Coba, mana dalilmu? Yang saya lucu, saya sudah jawab dengan dalil tadi. Ya sendiri dari 2 Petrus tadi. Saya sudah jawab.
Apalagi yang mau bertanyakan? Sudah jelas di situ Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa Kata manusia. Petrus, Apalagi kata Petrus, Yesus mati untuk nebus dosa manusia. Ya. Oke. Dan saya percaya itu. Oke, silakan. Jasendang syukran. Oke, silakan. Tapi yang jadi permasalahan sekarang adalah itu kata Petrus, tapi kata Tuhannya, jangan kau persembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Di mana? Ada datanya, mana datanya? Imamat 18 nomor 21. Oke, saya ambil lagi HP satu. Silakan. Sabar. Saya jadi santai ngantuk. aja. Enggak, saya mau uji sejauh mana pengetahuannya Bang Zuma padahal seperti ini kualitasnya ya. Sok tahu. Benar. Lari dari Yohanes ke Galatia, dari Galatia ke Imamat. Benar. Berbicara mengenai kurban, Bang, itu berbicara mengenai Tuhannya Abraham. Santai aja, nanti Berbicara santai mengenai aja. kurban itu berbicara mengenai Tuhannya Abraham. Tuhannya Abraham, maksud saya. Tuhannya Abraham Ini Bang. hanya mempersembahkan hewan. Bang Juma. Oke. Kalau saya udah menampilkan data, jangan Oke, saya udah silakan. menampilkan data. Ketika saya udah menampilkan data 1 Petrus, Anda lompat-lompat lagi karena saya sudah punya data. Maksudnya jangan begitu. Diskusi itu ada fokus, ada maksud, ada tujuan, ada juga bisa memahami dari audiens. Kita punya audiens di sini. Oke. Kita Anda membawa 1 Petrus. Jangan lari-lari. Jangan Oke, lari-lari, Anda- begitu maksud saya. Oke, Anda Jangan membawa lari. 1 Petrus. Petrus mengatakan Yesus dipersembahkan darahnya untuk dosa. Ya kan? Satu-satu, Dipersembahkan Bang. kepada Satu-satu. siapa? Yesus itu mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Iya, Jelas kata Yesus. Yesus itu dipersembahkan kepada siapa? Mana ada kata dipersembahkan? Hei, kalau ada, Dia dipersembahkan untuk mati. Mati menebus dosa manusia. dipersembahkan kepada siapa? Mana dalilnya kamu dipersembahkan? Saya juga Iya. diskusi Bang Juma Allah. lari benar. Lari ke sana Ini kemari. Yesus ini mati ini Yesus dipersembahkan kepada siapa dia mati? Kepada tadi tanya mana dalilnya Yesus itu menembus dosa manusia. Sekarang tanyanya lagi kepada siapa dia persembah? Yang mau ditanyakan tanyanya apa ini? Coba jelaskan Bang Zuma. Yang mau ditanyakan Bang Zuma, Anda mengatakan bahwa 1 Petrus menyatakan Yesus kemudian korban untuk dosa Kristen. Ya kan? Sekarang saya tanya, kalau Kristen mempersembahkan Yesus sebagai korban, itu dipersembahkan kepada siapa? Karena Tuhannya Bani Israel tidak mau persembahan manusia. Nah, ternyata terbukti Yesus itu dipersembahkan. Pertanyaan saya, Yesus dipersembahkan kepada siapa? Karena di dalam mana dalilnya Yesus dipersembahkan? Coba lihat. Bacakan dalilnya. Ibrani 9 nomor 28. Oke. Sabar. Santai aja Bang Juma kalau diskusi dengan saya Bang Juma. Saya tidak suka ngarang-ngarang Bang Juma. Kalau yang saya bisa jawab, saya jawab. Yang nggak bisa. Tapi ingat ya, setelah ini saya tanya iman Bang Juma, oke? Pede nggak? Setelah ini saya tanya iman Bang Juma, harus pede dong. Ibrani berapa tadi Bang? 9 Berapa? 28. Ya. 928. Oke. Iya. Slow aja. Ya. Anda baca. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Apalagi yang salah? Yesus itu dipersembahkan kepada siapa? Kok itu Bang Zuma, semakin karena saya rasa malam ini saya kayak punya Roh Kudus. Semakin kamu mencari kesalahan, semakin menjawab pertanyaan kamu. Lihat ini. Ibrani 9:28, Yesus itu Iya. dipersembahkan kepada siapa? Bang Zuma,
Nggak ada kata persembahkan di sini. Kamu dengar ya, saya mau ajarkan. Yakin? Demikian pula Kristus Yakin Anda? hanya satu kali saja mengorbankan dirinya Yakin untuk tidak menanggung ada dosa kata orang. persembahan di situ? Yakin? Kalau ada, Silakan kamu buka dengan dalilmu. coba Anda baca dulu sekali lagi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Mengorbankan di sana, kamu lihat original teksnya prospero. Prospero artinya apa dalam bahasa Indonesia? Jangan lari-lari, Pak. Jangan lari-lari. Itu masalahnya kamu. Lari-lari kamu ke original text. So tahu bahasa Original Ibrani. teksnya mengatakan prospero. Prospero dalam bahasa Yunani, kalau diterjemahkan jujur dalam bahasa Indonesia, artinya dipersembahkan. Kamu kenal lagi Bang Zuma. Benar. Semakin kamu mencari kesalahan, di situ menjawab lagi pertanyaanmu. Di situ Ada yang bisa buka kamera? Teman-teman, ada yang buka kamera bisa? Mohon bantuannya. Ibrani 9 nomor 28. Aduh, gimana sih Kita Bang di Zuma? monitor, saya satu DPS bang. Siap Gurunda. Makasih sahabatku. Dalilnya terbantahkan semua. Benar. Sabar. Aduh. Aduh. Silakan cari kesalahan Mas Zuma sampai puas. Saya memang sampai puas. Tuhan Yesus bantu saya sampai puas. Diam dulu, nggak anak zaman diam dulu. Tolong rekam. Saya sampai ke data semuanya ya. Diam Ini malu dulu, sendiri, kamu loh. minta data, mau ditampilkan diam dulu mulutnya, bisa nggak? Saya punya data. Ya Allah, jangan permalukan hamba-Mu ini ya Allah. Ya Allah, Ibrani 9 nomor 28. Jadikanlah di situ ada tertulis kata prospero. Jangan permalukan Bang Zuma ya Allah ya Rabb. Tuhan Yesus tolong. Semakin permalukan orang ini yang nggak tahu apa-apa. Mengorbankan. Bahasa Yunaninya ke bawah. Mengorbankan. Nah, tuh. Apa? Prospero. Artinya Mempersembahkan. atau mempersembahkan atau mengorbankan. Mengorbankan. Dipersembahkan. Dipersembahkan kepada siapa? Kamu mengerti nggak sinonim? Nanti Bang Zuma, nanti kamu akan kena dengan pernyataanmu ini. Saya akan 100% mengatakan kamu malu sendiri nanti dengan pernyataan kamu ini. Dikorbankan, dipersembahkan. Dipersembahkan atau dikorbankan atau mempersembahkan diri. Itu dikorbankan itu. Mempersembahkan diri, prospero, dipersembahkan. Yesus ini dipersembahkan untuk siapa? Pertanyaan saya, kamu sepakat nggak kalau kata discovero atau apa kamu bilang tadi, so tahu tentang bahasa Ibrani, mengorbankan kamu setuju? Enggak, kamu setuju? Yesus itu dipersembahkan, Cak Ayu. Pertanyaan saya, Yesus dipersembahkan kepada siapa? Karena saya membaca Alkitab ini tadi, tidak ada mempersembahkan, tapi mengorbankan. Original teksnya prospero. Lembaga Bible Indonesia telah mengibulinmu. Kamu dengar, itu masalahnya. Hei. Prospero itu artinya dipersembahkan. Pertanyaannya, Yesus dipersembahkan kepada siapa? Kepada Tuhan? Tidak mungkin. Tuhan tidak mau. Tuhan maunya hewan. Nah, cuman ada satu kandidat yang menerima darah manusia. Dewa Mlok. Kamu tanya ke Alkitab saya di dalam bahasa Indonesia apa di dalam bahasa yang mana? Kamu jelas dulu. Tidak ada orang mau ditipu dengan kitabmu di sini. Anda lihat di dalam 1 Korintus 5 nomor 7. Kamu jawab saya. Kamu tanya saya dalam bahasa apa? Dengar dulu. 1 Korintus 5 nomor 7 jelas sekali dikatakan Yesus di situ disembelih. Lari lagi gimana? Loh, supaya Anda pahami bahwa Yesus ini sembelihan yang dipersembahkan kepada siapa? Dewa Mlok.
masalahnya. Ketika saya jawab, sudah saya jawab loh. Terbantahkan. Pun yang kamu katakan itu nyata, semuanya kamu berlawanan dengan kamu, benar. Jawaban kamu sudah terbantah. Cari alat lain, itu masalahnya. Gak ada kualitas di sini. Jadi kamu menyangkali original teksnya. Jadi yang asli yang mana? Original teksnya atau terjemahannya yang asli? Oke, saya akan tantang kamu. Sejauh mana pengetahuan? Kok tantang saya? Kamu tantang saya lomba lari? Saya mau tantang kamu. Saya tahu kamu, apalagi kamu latihan silat mungkin atau apa. Saya bukan tantang fisik ya, tantang pengetahuan. Ya ampun, capek kali lah dengan ini. Saya mau tentang pengetahuan kamu ya. Kamu mau pakai bahasa asli apa pakai bahasa apa? Coba. Kamu hanya mengatakan tadi korban. Padahal di situ prospero. Prospero artinya persembahan. Pertanyaan saya, Yesus dipersembahkan kepada siapa? Jawabanmu? Saya tidak akan jawab. Kenapa? Karena kamu sabarkan hatiku. Saya percaya Alkitab. Kamu mengerti nggak? Belajar bahasa udah kau lelucon. Aduh Bang Juma, kamu berarti begini kualitasnya yang dipuja-puja ini. Udah nah zaman kalau nggak bisa diskusi yang apa? Enggak, maksudnya gini, Gurunda udah kasih jawaban dan bertanya kamu kemana-mana. Sebelum saya diskusinya itu profesional. Akun Al-Hujjah. Mondar-mandir diskusinya. Tidak ada ajaran korban-korban di Kristen. Itu parahnya kalian. Yang saya heran, tadi saya sebelumnya saya diskusi dengan Kristen terima barang jadi. Oke, sekarang saya tanya Iman Bang Juma, mau nggak? Berani nggak? Saya tanya Iman Bang Juma, berani nggak? Ya, sudah selesai tadi. Aku buka masker dulu ya. Om, capek aku bicara samamu. Aduh, buka masker, tunjuk kamera dong, jangan takut. Mungkin. Sekarang gini, kamu sudah akui tidak bahwa Yesus itu dipersembahkan kepada Dewa Molok? Kamu akui enggak? Enggak. Kalau kamu bertanya, kalau kamu tidak akui Yesus dipersembahkan kepada Dewa Molok, lalu dipersembahkan kepada siapa? Jawab. Dia dipersembahkan untuk menebus dosa manusia. Iya, tahu. Emang kalian persembahkan manusia, tapi kalian persembahkan kepada siapa? Persembahkan apa maksud bersembah? Persembahan. Maksudnya gimana? Tidak ada proses persembahan. Tadi dalilnya sudah kita bacakan. Yesus dipersembahkan. 1 Korintus 5 nomor 7. Yesus disembeli. Kenapa Yesus disembeli? Disembeli untuk apa? Yesus disembeli untuk apa? Oke, kamu lari-lari ya. Sekarang kita kemana? 1 Petrus, berapa lagi? 1 Korintus, oke. 1 Korintus 5 nomor 7. Ya, kenapa Yesus disembeli? Kalian kenapa ini kok gila-gila sembeli orang? Untuk apa? Oke. 1 Petrus udah bantah, lari lagi ke 1 Korintus. Apa bantahanmu 1 Petrus? Kuncelo, kamu mulut besar. Di satu dengar. Di 1 Petrus itu yang berbicara bukan Yesus. 1 Petrus itu pengarang buku Petrus yang bukan murid Yesus, tetapi Paulus itu ditengarai yang menulis Petrus itu Paulus sendiri, bukan murid Yesus yang adalah Kepas, bukan. Sekarang kalau Anda berbicara mengenai Yesus dipersembahkan, Yesus itu dipersembahkan untuk siapa? Bukankah tadi saya membicarakan, dengar. Bukankah saya tanya kamu, adakah dalam dalil, adakah dalam dalil bahasa Indonesia yang dulu kalau lagi orang ngomong, nanti kalau dipersilakan baru Bung, lanjut deh. Bung, di dalam kitabnya orang Yahudi dibacakan begini. Karena darah itulah nyawa segala makhluk, sebab itu aku telah berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun jangan kau makan, jangan kau minum. Karena setiap orang yang memakannya haruslah dibunuh, haruslah dilenyapkan. Oke, itu satu.
Ayat berapa? Amsal. Ayat berapa itu? Ini kerjamu dari tadi gitu aja terus. Ayat berapa? Ayat berapa? Kau itu sebenarnya kamu itu mau belajar ke Bang Suma, cuman kamu gengsi aja ngaku. Enggak. Kamu lari-lari maksudnya. Soalnya kamu cuman kerjamu dari tadi. Ayat mana itu? Ayat mana? Bilang aja kalau kamu mau belajar. Ini udah ke Amsal lagi. Mutar Amsal lagi ini. Loh, Dari Korintus. Anda sebagai seorang Kristen mempersembahkan anak orang untuk siapa? Dan Anda belum jawab sampai sekarang. Kamu ayatnya saya sudah kasih tahu ayatnya tadi satu. Yesus itu darahnya dipersembahkan kepada siapa, Cak Ayu? Mana dikatakan itu dipersembahkan? Prospero tadi itu kamu pandang apa itu? Apa ke dalam Alkitab bahasa Indonesia mengatakan Prospero apa mengorbankan? Sekarang kitabmu itu dituliskan dalam bahasa Yunani aslinya atau bahasa Indonesia aslinya awalnya? Sekarang saya ini orang Indonesia apa orang Yunani? Jadi kalau besok saya ganti di situ, kamu ikuti, kamu meninggalkan original teksnya gitu. Kamu dengar, kamu jangan kamu paling benar ya Zuma. Saya tidak benar. Saya membaca dalil. Kamu dengar. Tapi kamu membolak-balikkan. Kamu yang membolak-balikkan Bibelmu sendiri, Cak Ayu. Kau dekat di sini, aku pukul kau pakai bambu betismu ya. Dari mengorbankan Bibelmu itu original teksnya bahasa Yunani. Berarti ketika ingin mengkaji kandungannya harus lihat original teksnya. Di situ adanya kata prospero. Prospero itu artinya dipersembahkan. Dan tadi kita sudah perlihatkan ke kamu. Kurang apa lagi, wahai keturunan iblis? Saya akan jawab. Kamu. Kalau bukan iblis yang membimbing kamu sesat kayak begini, apalagi coba? Akalmu nggak mungkin. Akalmu nggak mungkin. Pasti iblis yang kemudian menyelewengkan akal sehatmu. Pasti iblis. Gak masalah. Gak mungkin bukan. Kamu manusia kok. Manusia punya akal kok. Tadi di situ tertulis prospero artinya dipersembahkan. Sebagai manusia selayaknya kamu percaya itu. Dan sebagai manusia pasti kau tahu bahwa kitabmu diterjemahkan di belakangan bahasa Indonesia. Awalnya dituliskan bahasa Yunani. Tapi karena di dalam tubuhmu ada setan, maka kebenaran akalmu pun kau bantah dengan kekuatan setan tersebut. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yuqsirun. Engkau dan setan kerjamu hanya menyesatkan. Masa dalil kitab dibantah sendiri? Kalau bukan setan lalu apa itu namanya? Ayo. Saya enggak bantah. Kalau Anda tidak bantah saya tanya. Kenapa? Kitabmu dituliskan pertama kali dalam bahasa apa? Kamu dengar. Nah, itu nggak bisa menjawab kau. Setanmu itu menutup akalmu. Iblis yang ada dalam dirimu itu menutup akalmu. Oke, saya jawab. Oke, silakan. Oke. Yang paling berikan saya waktu untuk bernarasi seperti Bang Zuma, saya hargai, oke? Ya, kalau kamu masih menggunakan akal, silakan Anda bicara sampai besok subuh saya dengar. Tapi kalau Anda bicara kayak orang kerasukan setan kayak begini, mana mau aku dengar? Benar. Yang Zuma pertanyakan tentang Alkitab ini adalah Alkitab bahasa Indonesia, dan yang saya pelajari adalah Alkitab bahasa Indonesia. Di 1 Petrus mengatakan jelas di situ tidak mempersembahkan tetapi mengorbankan. Tetapi Anda apa bedanya? Korban itu berarti persembahan. Samuding. Buroncong. Yang dikatakan korban itu persembahan. Saya tidak omong persembahan. Kamu harus kita omong berdasarkan fakta. Kalau ada kurban berarti itu kurban itu persembahan. Ya Allah ya Karim. Tidak. Oke, saya tidak. Kurban itu persembahan hamba kepada Tuhan. Oke, Zuma. Pertanyaan saya Zuma, mengapa kamu harus menggantikan kata mengorbankan dengan persembahan? Mengapa kamu tidak bertanya dengan mengorbankan? Buroncong. Kamu jawab. Saya berdasarkan asli bahasanya. Saya tidak berdasar terjemahan. Oke, saya tantang kamu ya, saya tantang kamu. Kalau begitu, kamu bacakan kamu bacakan seluruhnya dalam bahasa Yunani. Silakan. Apa ini? Kita mau belajar bahasa apa? Kita mau belajar apa ini ceritanya? Kita mau belajar bahasa atau
Kamu Kita mau belajar bahasa. Hei, Kamu belajar bahasa Kuclu. Indonesia. Siapa belajar bahasa apa? Ya, justru kamu ini gimana sih? Ini kitabmu sendiri kok kamu bantah? Saya tidak bantah. Kalau mengorbankan saya tidak akan bantah. Tapi kalau kamu lari lagi ke Yunani, itu yang saya mau bantah. Original teksnya kitabmu itu bunyinya apa di situ coba? Oke, kamu terjemahkan seluruh original teksnya sekarang juga. Kenapa? Kamu Untuk juga apa? Untuk apa? Kan cuman kata itu aja yang kita cari. Berarti di situ saya bisa menyimpulkan di sini kamu hanya mencari kesalahan. Oh, dan saya salah gitu? Salah. Di situ mencari kesalahan dari orang original lagi. teksnya di situ apa rupanya? Kalau bukan Prospero. Oke, kamu jangan silakan. tahu Prospero. Ya Selain harus. Prospero yang kamu tahu, Saya cuma ingin tahu itu aja nya. Ngapain saya tahu karena yang lain? kamu mencari kesalahan, karena kamu mencari kesalahan, makanya kamu seperti ini menyesatkan diri sendiri, bos. Alamak. Asli, Gimana? kalau kamu berbicara mengenai pengorbanan, kita akan nyambung diskusi ini. Tapi kalau kamu lari ke persembahan, tidak sesuai dengan fakta yang ada dalam Alkitab yang ditulis. Korban itu tidak dengan meyakinkan. persembahan itu bedanya di mana? Kutanya dulu kamu. Mengorbankan dan persembahan itu beda. Kalau korban? Kalau korban, kalau Yesus mengatakan aku mengorbankan, berarti dia Korban mengorbankan diri. sembelihan. Kalau persembahan, Kristen tidak diajarkan korban, pengorbanan tidak ada. Korban-korban di Kristen, umat Kristen tidak diajarkan korban-korban. Jadi Yesus ini apa? jelas di 1 Bukan Petrus. kurban. Yang saya heran, udah jelas 1 Waktu Petrus mengatakan. Kristus itu disalib itu mengikuti hawa nafsu manusia Yahudi dan Roma itu. Oke. Jadi Dia setelah ada umat Kristen dia tidak diajarin pengorbanan, korban-korban tidak ada. Sampai sekarang orang Kristen tidak berkorban. Iya, karena Jadi kita cuman membahas sekali korban kan? Cuman sekali korban. Yesus. Bukan, itu setelah itu di dalam ajaran Kristen itu bahwa korban itu tinggal hiasan dari apa yang diperlakukan Yesus di kayu salib oleh umat. Sekarang saya tanya, Anda sadar tidak kalau orang Yahudi korbannya itu adalah hewan? Anda sadar nggak? Ya, memang Oke, itu saya korban. mau jawab. Hewan Saya cuma mau berlaku jawab. umat Yahudi dan dilanjut Sekarang ke kenapa Islam. Kristen kemudian Kristen tidak ada korban. mempersembahkan manusia? Tidak ada. Kristen tidak memperkorban ke manusia yang korban. Jadi Yesus ini bukan bukan korban dalam pengertian itu. Itu hiasan itu karena dia. Oh, karena berarti urusan salib politik ini yang hanya dilakukan hiasan, oleh nggak terjadi umat Yahudi benar-benaran. dan Roma. Jadi Yesus ini tidak disalib, hanya hiasan aja. Disalib. Berarti korban itu bukan hiasan berarti. Itu bukan pengertian Kristen itu. Berarti Yesus benar-benar dikorbankan, bukan? Dia disalib, dia ditangkap. Itu urusan politik di waktu itu. Bagus. Politik Berarti apa hubungannya dengan dosa kalian? Proses itu yang dijadikan ini untuk lambang darah tercurah untuk penyakit. Katanya untuk karena politik, dosamu. kenapa larinya ke dosa? Iya setelah menjadi ajaran Kristen itu menjadi simbol. Oh, berarti Simbol. Kristen ini hanya akal-akalan terhadap penyaliban. Itu menurut Suma akal-akalan. Lalu kalau Tapi iman begitu, kita itu bukan akal-akalan. beri saya ketegasan. Itu bukan kayak Pak, menyembelih, Yesus kayak ini yang disalib gua bilang untuk tadi, apa? itu meminum Yesus darah. ini disalib untuk apa? Itu darah tercurah. Yesus ini disalib untuk Proses apa? Penyaliban karena Yesus ini disalib Cuma- untuk apa? Cuma sudah berapa dalil yang mengatakan Yesus salib? Untuk apa Yesus disalib? Untuk apa Yesus disalib? Kita sudah baca tadi sama-sama kan untuk menebus. Untuk menebus. Ditebus kepada siapa? Dipersembahkan sebagai tebusan kepada siapa? Oke, kamu dengar ya. Yesus dia menebus dia dia mengorbankan- di persalib itu menebus dosa semua umat manusia. Iya, Yesus menebusnya kepada siapa? Iblis. Kan harus Yesus ini kan dipersembahkan sebagai tebusan. Kalian persembahkan Yesus kepada siapa? Proses salib itu menjadi proses pada umat manusia. darah tercurah dan apa Apa semua itu pula menjadi pada proses- manusia? proses. Manusia mana minta tebusan darah, Kuclu? Kami Please. Kamu minta, Iya. kamu minta darah manusia. tidak meminta, tetapi Tidak ada korban, tidak cerita korban di ajaran Apa kekristenan. pula Kita tidak ada melakukan korban? Jadi Yesus itu apa? kamu dengar itu satu Petrus proses ya, satu ilahi Petrus. itu. Proses ilahi Umat nenek Kristen terima mukikar. jadi. Dari mana ada proses ilahi? Umat Kristen terima jadi. Mati Karena- dia. Betul Kita tidak perlu korban, kita tidak perlu sunat. Itu semua di Kristen. Iya, memang Kristen bukan ajaran Nabi kok. Yesus bukan ajaran para Nabi. Memang saya akui itu.
Sekarang permasalahannya Yesus ini korban. Yesus ini korban. Kemudian sebagai korban Menurut kalian kamu, jadikan sebagai dasar pijakan nebus dosa. Kalian ini ditebus dosanya oleh korban bernama Yesus. Pertanyaan saya, Yesus ini korban kepada siapa? Jadi bukan pengertian korban yang seperti yang dijalanin oleh umat Yahudi dan umat Islam. Lalu kenapa dosa kalian bisa terhapus? Ya Kalau proses bukan salib korban. itu. Proses salib itu. Ya. Makanya saya tanya, dari mana ilmunya Yesus yang disalib terkutuk oleh Elohim kok jadi penebus dosa? Itu ilmu dari mana? Baginda. Yesus disalib karena politik. Kok berubah di Kristen Yesus disalib karena Proses dosa? politik itulah tuh proses pengorbanan Yesus. Aduh, Ustaz. Sebagai Lalu putra apa Yahweh hubungannya yang dengan kudus dosa itu jadi kalian? korban, dia menjadi Apa korban hubungannya politik dengan sebagai dosa penebusan kalian? Coba, umat apa manusia. hubungannya? Manusia Apa sendiri hubungannya yang dengan dosa korban kalian? ke dia. Apa hubungannya dengan dosa kalian? Dosa tertebus karena proses salib. Dan proses salib itu Di mana ada Tuhan menginginkan penghapusan dosa dengan darah manusia, itu di mana? setelah Yesus disalib dan oleh urusan-urusan yang politik itu yang Yudas terlibat itu semua itu menjadi proses penebusan. Maksudnya? Tapi bukan seperti korban yang mencurahkan darah begitu. Bang, dengarkan saya dulu. Tenangkan pikiran kita ya. Saya dan Anda tenangkan pikiran. Gini bang, Tuhannya Yahudi minta korban hewan. Tuhannya Yahudi tidak mau darah manusia. Oke? Imamat 18, Imamat 18 nomor 21. Kan jelas tuh yang saya bacakan tadi. Tuhannya Yahudi Imamat 1 nomor 2 maunya kurban hewan. Nah, Kristen polanya beda. Yesus sebagai korban untuk nebus dosa kalian. Tuhannya Yahudi tidak mau korban manusia. Nah, kalian memaksakan. Pertanyaan saya, jika demikian, Yesus ini korban kepada siapa? Kalau kepada Elohim, Elohim tidak mau. Lalu kalau bukan Elohim, hanya ada satu kandidat, yaitu Dewa Molok. Oke, enggak masalah, Bang. Itu Bang Juma, itu mengikuti logika korban yang dulu. Bang Franky, jangan dulu, saya biar turun habis ini. Udah enggak nyambung Bang Franky ke politik lagi, ke itu lagi. Ya memang karena politik. Lukas 23 nomor 3. Oke, enggak masalah lah. Kalian berdiskusi soal Karena politik. Yang saya mau Oke, Bang Juma. Karena pajak. Oke, Bang Juma. Oke, Bang Juma. Sebelum itu semua proses korban itu sudah Yesus bilang sudah selesai di salib itu. Nanti aja, Bang. Kan ada yang sudah selesai. Iya, itu kan cerita muncul belakangan, Bang. Ini permasalahannya. Tuhannya Yahudi yang jadi permasalahan ini. Apakah Tuhannya Yahudi mau menerima persembahan darah manusia? Itu dulu. Mau enggak? Itu mengikut logik digit daripada perjalanan umat Yahudi. Tapi Yesus itu menyelesaikan semua dengan proses penyalipan. Bukan, maksud saya Tuhannya Yahudi mau enggak menerima persembahan darah manusia? Tidak ada dalam proses korban itu yang Tuhan ajarkan ke umat Yahudi itu. Yang pakai darah kalau manusia. begitu, Itu pakai sembelihan binatang sama dengan yang dijalani umat Islam sampai sekarang ini. Nah, kalau jadi begitu proses politik yang saya bilang tadi itu kalau begitu Yesus ini pengorbanan ke Yesus ini darahnya umat seluruh manusia. Yesus ini darahnya dipersembahkan kepada siapa? Proses kematian, penyalipan, pertumpahan darah itu yang dijadikan proses pengorbanan Yesus untuk menebus dosa semua umat manusia yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berarti Anda mempersembahkan darah Yesus sebagai tebus dosa kepada siapa? Bukan umat Kristen mempersembahkan. Lalu itu siapa? Lalu siapa yang menerima korban itu? Siapa yang menerima sudah sesuai dengan yang diplanningkan oleh Tuhan di situ. Di mana coba? Tunjukkan di mana di perjanjian lama ada planning begitu. Di mana? Tunjukkan. Tuhan itu tidak ada dalam perjanjian bahwa umat Kristen harus menjalani korban.
Lah, karena sudah selesai. Anda ngomong apa? Anda ngomong umat apa? Yesus sampai sekarang tidak bikin korban kok, tidak sembeli-sembeli. Lalu dosanya kalian itu ditebus dengan korban apa? Itulah tadi yang itu proses korban mati manusia itu menjadi, kan? menjadi Makanya muncul pertanyaan. Iya, tapi tidak sama dengan jalan logiknya itu korban yang sembelihan, bukan begitu. 1 Korintus 5 nomor 7 Yesus disembelih. Yang jadi hajar di darah tercurah, dicambuk itu proses pengorbanannya. Iya. Dan itu menurut proses, kalian. Itu menurut besar kalian. sekali. Itu bukan menurut Kristen. Binatang yang disembelih. Susah kalau bicara ndak ada otaknya. Udahlah, turunlah bang. Ke gereja aja bang. Kalau cuma doktrin dogma ndak ada otak itu susah kita berdiskusi, nggak nyambung kita. Oke Bang Juma. Bang Ya, Juma, silakan Anda turun. Ya, turun aja. Nggak bisa saya diskusi dengan orang yang ndak jalan otaknya. Kau siksa saya yang mati-matian memperjuangkan kebenaran logika sehat. Anda ngomong entah apa-apa ngomongnya. Jadi buat apa kita ngotot-ngototan? Anda mengatakan kami tidak mempersembahkan darah, tapi bukankah dosamu ditebus? Yes, ditebus. Siapa yang menebus? Yesus. Di mana? Di atas tiang salib. Berarti ada korban? Ada. Pertanyaannya, memang Yesus itu korban dipersembahkan kepada siapa sampai dosa kalian ditebus? Saya jelasin tadi bahwa proses itu menjadi pengorbanannya. Iya, saya tahu proses tanpa kita cerita ada proses. Bukan menebus orang Kristen aja, dosa umat manusia Anda dan saya. Bagaimana caranya dosa saya bisa ditebus, Bung? Bagaimana caranya dosa saya bisa ditebus pakai darah manusia? Dan siapa yang menerima tebusan itu? Tuhan yang mana yang mengajarkan dosanya Bang Suma dihapus dengan darah manusia? Bukan rangkaian korban darah manusia, tapi proses korban itu, proses korban di salib itu yang menjadi proses penebusan. Korban penebusan itu di proses penyalipan, disiksa dan disalib. Itu di mana kaidah itu? Di mana cuma bagaimana menumpahkan darah? Ini kaidah itu di mana saya bisa dapatkan, Bang? Yang di proses kejadian itu. Iya, di mana itu bisa saya dapatkan bahwa proses yang terjadi Yesus digiring, ditampar, ditonjok, ditumbak, ditelanjangin, digantung, dibunuh. Itu adalah keselamatan. Itu saya bisa dapatkan. Itulah yang keyakinan umat Kristiani. Berarti cuman Kristen aja yang punya keyakinan itu. Kita punya keyakinan itu. Tapi itu proses bagus. Itu ada dari dalam rangkaian sejarah dari maupun tadi, dalam Injil. Anda ngomong seperti itu, selesai kita. Rupa-rupanya itu hanya imannya Kristen. Pantasan aja susah kalian menjawab pertanyaan saya. Karena saya harus memiliki data. Harus punya data kalau saya. Kalau saya mengatakan bahwa umat Islam diperintahkan sholat, saya kasih data, ini perintahnya. Umat Islam dihapuskan dosanya karena puasa, saya kasih datanya. Kalian dosanya dihapuskan dengan membunuh orang di atas tiang salib. Mana datanya? Nggak ada. Itu cuma iman Kristen. Udah selesai kita. Coba dari tadi. Karena Tuhannya Yahudi melarang, jangan kau persembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Sebab Tuhan tidak menginginkan pembunuhan terhadap orang yang benar. Pembunuhan terjadi terhadap oknum itu karena unsur politik. Lukas 23 nomor 2. Karena Yesus mengarahkan orang untuk jangan membayar pajak. Khawatir imam kepala mahkamah agama, bahaya ini Yesus, harus dibunuh. Karena dia pengaruhi orang untuk tidak bayar pajak. Dia tidak bilang tidak bayar pajak. Dia bilang berikanlah pada raja apa yang raja punya, berikan pada Tuhan apa yang Tuhan punya. Anda baca Lukas 23 nomor 2, Bang. Ya, mengenai membayar pajak ada itu jelas. Ya, tapi di tempat lain Yesus dikatakan orang ini harus dibunuh karena dia mempengaruhi banyak orang untuk tidak bayar pajak. Ya. Jadi proses pembunuhan itu proses hukum dan politik. Nah, betul, tidak ada unsur dosa. Betul, proses hukum dan politik. Bukan karena korban. Dia dibunuh, dia disalib, rangkaian jalan salib itu proses politik dan hukum. Hukum bukan apa, proses sakramen. Sama yang di pikiran perdeparan tadi itu sakramen. Padahal itu adalah manusia murni dibunuh karena politik. Karena politik. Tapi proses bunuh itu menjadi jalan keselamatan bagi orang yang percaya kepada
proses itu, penembusan itu. Hubungannya? Jadi proses politik itu. Ya, Mulai dari hubungannya, Yudas menyerahkan, hubungannya faktor politik dengan dosa ini apa hubungannya? Itu proses pengorbanan itu jadi oleh proses politik. Iya, terus hubungannya dengan Kristen? Itu sudah jalan berbeda itu terjadi. Jadi saya itu cuma mau pisahkan antara pikiran korban yang ada di pikiran masing-masing tadi berdebat, supaya jangan menjadi kecil dari cara mengorban menyembelih hewan. Ya, kesimpulannya Yesus disalib karena faktor politik. Politik dan hukum. Merekayasa hukum untuk bagaimana dia dibunuh, karena ketakutan tadi. Si imam-imam Yahudi takut oleh keberadaannya Yesus, karena dia mengajarkan hal-hal yang eksistensinya para imam Yahudi ini. Oke. Sementara pikirannya Yudas, dia berpikir politik. Bagaimana dia bikin Yesus tidak dibunuh, apa semua itu jalan politik yang dia perlu. Sehingga dia gunakan uang, dia bendahara dari murid-murid Yesus. Jadi proses tadi bukan proses korban yang ada di pikiran kita tadi, bahwa disembeli dia apa semua. Rangkaian salib karena politik hukum itu yang menjadi jalan ilahi bagi orang Kristen ya, yang percaya, jalan ilahi untuk proses penebusan seluruh dosa umat manusia. Itu yang proses itu terjadi. Jadi bukan korban yang kayak korban sembelihan. Jadi rangkaian itu terjadi karena rangkaian rekayasa politik dan hukum. Di saat itu orang main politik dari dulu. Ya, jadi kesimpulannya Bang, Yesus itu korban politik. Politik dari di mata manusia. Tapi rahasia ilahi di situ kita tidak bisa lawan kan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhannya itu apa? Ya kalau keyakinan saya sebagai orang Kristiani, itu proses pengorbanan Yesus untuk menebus umat manusia. Nah, ini itu ilmu dari mana ini? Ilmu dari mana, Bang? Ilmunya itu dari mana? Itu yang kalian baca tadi di Lukas, Yohanes, apa semua yang kalian baca sama tuh pengorbanan itu menjadi cuma bahasa simbol. Saya kasih bocoran. Jadi penyembelihan kayak binatang. Saya kasih bocoran, Bang. Tidak ada nabi diutus kepada orang Roma. Tidak ada nabi diutus kepada orang Yunani. Kristen berasal dari sana. Pertanyaannya, ketika kemudian ada perintah Imamat 1 nomor 2, beritakan kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus salah, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, lembu, sapi. 4. Itu yang saya jelasin kan benar, sesuai itu, no? Nah, sekarang ini Yesus binatang atau manusia? Itu saya bilang tadi, proses mati, disembeli, disalib, dipukulin, itu proses politik. Iya, yang korban di atas pohon ini manusia atau binatang sih? Untuk penebusan. Alamak. Itu hukuman yang diberikan oleh apa? Yahudi dan Romawi. Tuhannya Yahudi minta korban hewan, Bang. Tuhannya Yahudi sama dengan Tuhannya umat Kristen. Ya, itu tahu. Ya. Nah, Tuhan Anda minta apa? Manusia atau hewan? Kalau sampai ke sebelum Yesus, itu kan setelah ada umat Kristen itu saya tulis di bawah tadi. Umat Kristen terima jadi, dia tidak mengenal korban. Alah, saya tanya Tuhan Anda yang Anda klaim Tuhan Anda itu minta korban hewan atau manusia sih? Sesuai Torah bahwa itu mengorbankan korban hewan. Sembelihan, korban bakaran. Hewan atau manusia? Hewan. Tidak ada terjadi pengorbanan pakai manusia. Nah, hewan. Tidak ada manusia. Terus yang dari mana Kristen ini? Dari mana Kristen ini kemudian menerima
pembunuhan terhadap Yesus sebagai korban penebus dosa. Ilmu dari Kristen mana? ada bukan, ya Kristen ada bukan karena proses pembunuhan. Tapi Kristen ada setelah Yesus dibunuh di salib itu. itu yang saya tanya. Dari mana Kristen belum dapat ada ilmu? saat disalib Kristen tidak ada. Itu yang saya tanya. Saat Bang. korban-korban binatang itu Kristen belum ada. Itu yang saya Kristen ada tanya kan? Dari mana Kristen dapat ilmu? Korban politik yang mati digantung karena politik itu adalah untuk menebus dosa Kristen. Dari mana ilmu itu, Bang? Alamak. Tuhan yang Anda katakan tadi, Tuhannya juga Kristen, minta kurban berupa hewan. Sejak kapan Tuhan minta korban manusia? Tidak pernah. Tapi ada korban. Tidak ada ajaran di Kristen meminta korban manusia. Ya, sudah binatang pun ada. sudah tidak. Kecuali binatang. Nggak ada. Terus. Binatang pun sudah tidak. Terus. Cuma sampai ke umat Yahudi. Udahlah, ampunlah saya deh. Ambil alih Bang Handi. Oke. Izin sedikit host. Ini ada saudara kita ini dari NTT. Izin sedikit Bang. Dominic. Selamat malam saudaraku. Bagaimana? Iya, selamat malam. Aku botol Bang, tidak tahu apa-apa. Iya, iya. Gimana Bang? Sudah siap? Aku dilarang sama abangku. Loh. Terus nanti kalau masuk neraka emang abangmu yang tarik? Abangku itu yang ustadz. Aku kan kemarin. Oh iya. Silakan. Dia bilang begini, kamu mau belajar Al-Quran, sedangkan Alkitab saja kamu ini tidak pandai baca. Nah, lagi kamu mau belajar Al-Quran lagi, tambah kafir kamu nanti, dia bilang. Ya, masuk Islam dia bilang, bukan hanya sekedar syahadat saja. Nah, kamu mau melakukan semua pekerjaan yang Nabi suruh, dia bilang. Nah, contoh pertama macam saya ini, ya setiap hari sholat 5 waktu, apakah kamu mampu? Dia bilang, sedangkan dalam gereja nih kau ini, dalam seminggu, kadang pergi, kadang tidak. Ya. Pernah saya tengok kau pergi gereja ini, dia bilang. Ya, terus? Jadi dia menolong saya, Abang. Ya. Oke, kita dapat poinnya. Jadi Tabe dan teman-teman semua yang di bawah ya. Jadi Pak Domingus ini adalah beliau dari Katolik ya. Sudah sangat meyakini bahwa hanya Islamlah agama yang benar. Dan beliau juga sudah mengakui bahwa Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Nah kemarin ada arahan sedikit kita bincang-bincang Bang Sumaya dengan beliau. Masya Allah. Nah cuman itu dari Ustadz itu tadi diarahkan lagi, kamu belajar Bible dulu. Cuman beliau ini memang jarang baca Bible Bang Suma, bahkan tidak pernah gitu loh. Itu langkah apa kira-kira Bang Suma? Jadi arahan dari Ustadz disuruh belajar dulu, nanti keburu mati gimana? Belum sempat itu kan? Itu gimana Bang Suma? Silakan. Ya udah syahadat aja dulu. Karena pada prinsipnya firman Tuhan itu tidak mungkin bisa direvisi dan dikoreksi. Itu jelas. Sedangkan Bible itu direvisi dan bisa dikoreksi. Artinya Bible itu ya sesuai dengan standar tadi, berarti bukan firman Tuhan. Nah kalau bukan firman Tuhan sekalipun diajari sampai 3 hari sebelum kiamat pun percuma juga ya kan? Karena bukan firman Tuhan. Kenapa dikatakan bukan firman Tuhan? Karena bisa direvisi, bisa dikoreksi. Karena dia hanya terjemahan. Nah kalau begitu, kalau Anda sudah meyakini itu bahwa ini hanya merupakan terjemahan bahasa manusia, ya solusinya syahadat. Nanti setelah syahadat, baru perdalam Al-Quran, perdalam Bible. Yang penting sudah ada di dalam lingkaran orang-orang beriman. Gitu. Tapi kembali kepada sahabat saudara saya nih. Saya tidak paksakan. Silakan saya kembalikan kepada Anda. Mau atau tidak. Kan gitu. Kalau hidayah yang berbicara itu berbeda. Tidak mesti belajar Bible dulu.
tidak mesti kemudian belajar Quran dulu kalau sudah hidayah. Selayaknya anak bayi lahir tidak butuh hidayah, karena dia dalam keadaan fitrah. Karena pada dasarnya, pada prinsipnya manusia hidup itu semuanya dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Tuhan. Nanti ketika dia besar barulah menjadi beriman atau menjadi kufur. Nah sekarang kalau saudara mau bersyahadat silakan. Habis itu belajar. Aku sambil belajar sama abangku, ada belajar, dia kasih tahu juga. Nah, tapi dia belum berani syahadatkan saya. Nah, tunggu saya tahu sedikit-sedikit lah, baru dia berani. Oh enggak gitu bang. Sekarang begini, kalau Anda ingin masuk sekolah SD, apakah Anda ditunggui untuk mengetahui semua pelajaran kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 sampai kelas 6 baru daftar? Keburu Anda berjenggot. Masuk dulu bang, daftar sebagai siswa, di dalam baru diajarin 1 ditambah 1 sama dengan 1. 1 ditambah 1 tambah 1, 1 sama dengan 1. Di dalam baru diajarin menghitung. Masa Anda mau cerdas dulu di ya, luar? saya mau turun dulu ya. Saya lagi ada urusan sebentar. Oke. Silakan bang. Masa Anda ingin belajar dulu baru masuk sekolah? Gimana dong? Kalau Anda ingin belajar dulu, pelajaran kelas 1 Anda udah mahir, pelajaran kelas 2, pelajaran kelas 3 udah bisa sampai kelas 6. Begitu Anda kuasai sampai kelas 6 baru daftar kelas 1. Temannya udah kelas 1 SMP bang. Masuk dulu, daftar dulu sekolah. Setelah masuk di sekolah baru belajar step by step, khalil fa khalil, sedikit demi sedikit. Bagaimana caranya daftar sekolah? Ya, isi formulir. Apa formulirnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sah menjadi siswa surga. Nah, nanti tinggal dipilih surganya tingkat mana, tingkat dasar, surga tingkat 2, tingkat 3, Firdaus, atau yang mana surganya. Itu nanti tinggal Anda isi di dalam, belajarnya giat, amalannya banyak, baru terlihat. Oh ternyata Anda lebih pilih surga Firdaus atau surga Aden dan seterusnya. Gitu bang, masuk dulu bang. Jangan nunggu belajar di luar. Mana? Ini sudah masa penerimaan siswa baru ini sekarang. Betul. Tanggal 25 Desember hari mu'alaf sedunia. Sudah dekat masa pendaftaran. Nanti masa orientasi Anda belajar sedikit-sedikit. Ikra, alif, ba, ta, za dan seterusnya.